Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support di channel ini ya, teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke teman-teman, jadi lama banget ya, nggak banget sih sebenarnya ya, cukup lama kita nggak bikin EA sendiri gitu teman-teman ya. Jadi sekarang kita mau bikin EA multi time frame teman-teman ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman kita yang punya rule menggunakan beberapa time frame ya. Jadi caranya gini teman-teman, kalau misalnya punya rule menggunakan indikator gitu ya, indikatornya itu di beberapa time frame gitu. Misalnya gini, kita ambil contoh di sini kita pakai MA lah ya paling gampang. Di sini misalnya kita ambil contoh time frame kita misalnya M5 ya. Jadi moving average periode 5, di sini misalnya 14. Kita bikin shiftnya 0 ya teman-teman ya. Seperti ini misalnya. Jadi kita bikin untuk MA-nya itu 14 semua, tapi beberapa time frame gitu teman-teman ya. Jadi periodenya close ini 0 ya teman-teman. Jadi karena ini buy, jadi MA 14 periode 5 atau time frame 5 itu lebih besar dari MA 14 periode 15 gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Di sini misalnya kita bikin 15 ya, tentu teman-teman 14. Di sini kita kasih angkanya periode ininya. Di sini kita bikin EMA teman-teman, kemudian di sini price-nya close ya, shift-nya 0 gitu. Jadi MA 14 time frame 5 menit itu lebih besar dari MA 14 periode 15 menit gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kita mencoba, waduh kok kita mencoba itu teman-teman ya, menyaring trennya gitu, kira-kira tren untuk periode ini itu lagi sama enggak gitu, sama-sama naik enggak gitu, atau sama-sama turun enggak gitu teman-teman ya. Jadi di sini misalnya gini aja, di moving average periode 15 ya, ini time frame 15 maksudnya, ini periodenya 14 ya, kita bikin sama. Di sini eksponensial ya teman-teman, sini close, sini 0. Ini lebih besar dari moving average-nya misalnya berapa, mau M30 atau langsung H1. Misalnya kita bikin H1 aja langsung teman-teman ya, 1 jaman. Sini kita bikin 14, ini shift-nya 0 gitu ya. Jadi ini langsung cross gitu ya, antar time frame gitulah ya teman-teman ya. Jadi tapi periodenya sama-sama 14 itu ya untuk periode MA-nya. Tapi time frame-nya beda-beda gitu teman-teman. Kemudian kalau misalnya untuk eksekusi entry-nya kita pakai RSI misalnya teman-teman ya. Di sini pakai Relative Strength Index gitu ya biar gampang. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Jadi misalnya RSI-nya pakai RSI yang berapa gitu ya, untuk time frame yang berapa. Misalnya kita pilih yang 15 menitan gitu teman-teman. Kemudian misalnya RSI-nya yang 14 saja periodenya, kita bikin jangan 1 lah ya, 0 aja seperti ini. Kita bikin di sini lebih kecil ya tentu. Di sini ini ya, value-nya. Ini kita bikin 30 teman-teman ya. Jadi ini untuk rule buy-nya sudah jadi, kita bikin rule sell-nya ya. Ini ribetnya ini ya teman-teman ya, variate wizard ini nggak bisa langsung sekali klik kebalikannya gitu ya, nggak bisa ya. Kalau kita coding bisa itu copy paste ya, kita tinggal ganti ini aja parameter ininya. Di sini kita tadi 14 ya teman-teman, periodenya di sini 5 menit, kemudian shift-nya 0. Ya tentu di sini kebalikannya ya, namanya juga sell-nya gitu ya. Jadi sini kebalikannya, kita jangan lupa ganti lebih kecil dari ya. Kemudian di sini sama ya, moving average juga tadi, tapi periodenya 15. Untuk ininya 14 ya, periode MA-nya, shift-nya 0. Kemudian di sini MA ya, EMA maksudnya, EMA, kemudian close, di sini 0 juga ya teman-teman ya. Kita tambahin lagi. Oke, kita tambahin di sini masih moving average ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian sini periodenya 15 ya. Karena kan 5 menit lebih besar dari 15 menit, dan 15 menitnya lebih kecil ya, karena ini sell, ini lebih kecil dari 15 menit. Jadi 15 menitnya nanti harus lebih kecil dari 1 jam gitu teman-teman ya. Kita bikinnya begitu maksudnya. Kalau untuk
teman-teman ya terserah ya, semua sesuai keperluan dari rule tradingnya itu ya teman-teman ya. Kalau nggak perlu pakai ini atau perlunya pakai indikator lain atau parameter lain ya kan, beberapa orang ada yang nggak pakai indikator ya katanya gitu ya. Kalau kita lihat di grup itu katanya wah indikator cuman begini gitu ya. Tuh ya, setiap orang beda-beda teman-teman ya, nggak usah diributin. Yang satu nggak pakai indikator, yang satu pakai indikator, jejerin aja. Jangan-jangan dua-duanya itu sama-sama profit teman-teman ya. Jadi kita nggak usah debat itu ya, karena ini kan pasar forex ya teman-teman ya. Itu ya sangat dinamis sekali, kita masuknya di mana keluarnya di mana gitu ya. Satu buy satu sell gitu ya, tapi dua-duanya bisa sama-sama profit teman-teman ya. Ya gitulah ya, yang penting kita tahu kapan kita keluar, saat kita akan masuk teman-teman ya. Kalau saya salah satu prinsipnya begitu teman-teman. Oh ini tadi M15 ya teman-teman ya. Jadi waktu kita mau masuk kita tahu dulu gitu, ini naruh stop loss take profitnya berapa gitu ya, salah satunya begitu. Atau ini nanti exitnya seperti apa gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Itu ya, tapi setiap orang beda-beda ya, tentu nggak bisa disama-samain, semua punya rule-nya ya, itu tergantung dari pengalamannya masing-masing teman-teman ya. Kalau sudah cocok dan profitable ya teman-teman ya sudah cukup itu ya, jalani aja, nikmatin profitnya teman-teman ya. Sambil liatin orang ribut kadang-kadang ya seru juga gitu ya. Oke, di sini kita bikin 70 ya. Ya karena kalau orang lagi debat itu bukan nyari yang benar ya, dia cuman mencoba mempertahankan argumennya itu ya. Kecuali orang memang benar-benar mau belajar ya, itu ya mungkin bisa kita kasih masukan gitu ya. Tapi kalau orang mau debat ya dia nggak butuh informasi baru ya, butuhnya dia menang, biasanya begitu sih. Tapi ya biasanya begitu, tapi kan kadang ada yang luar biasa juga. Oke, kita bikin begini aja teman-teman ya. Ini untuk magicnya seperti ini, nggak usah banyak-banyak lah ya, begini aja. Ini kita bikin lotnya 0,01 untuk default ya teman-teman ya. Ini expert advisor kode. Ya kemarin ada yang nanya teman-teman ya. Ini kita generate dulu. Saya notice di itu ya, di komentar itu, shift itu apa sih bang itu? Shift itu ya ini ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya ini ya, ini kita ambil contoh ya. Misalnya ini apa? Candlestick ya teman-teman. Shift itu ya, shift ini kurang ya teman-teman, yang sedang berjalan ini kurang atau 0 ya nilainya. Kalau shift 1 itu ya satu candle di belakangnya gitu. Shift 2 ya dua candle di belakang candle yang sedang berjalan ya. Dia mulainya dari 0. Nanti kalau dia pindah, ini bukan shift 1 lagi, tapi ini kalau misalnya ada candle baru gitu teman-teman ya. Ini masih kita tunggu, nanti ini kan pasti ada candle baru ya. Nah seperti ini bukan 0 lagi. Nah ini yang 0. Nah kemudian ini jadi 1 gitu ya teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi shift itu kalau candle satu candle di belakangnya itu ya, sama sih semuanya juga seperti itu ya. Mau apa namanya MA, RSI dan lain sebagainya ya. Pokoknya mundurnya gitulah ya, gitu gampangnya gitu, gampang ngomongnya. Oke langsung ini kita sudah dapat kodenya, kita Ctrl Shift N aja ya biar cepat, nggak narik-narik cursor ya. Kita naikin ke atas sedikit gini. Kita lihat sudah terseleksi semua untuk kodenya, kita langsung salin ya teman-teman seperti ini. Masuk ke sini, kemudian kita bikin dari sini aja lah ya. Create in meta editor, expert advisor kita pilih ya. Ini jangan salah, ini begini-begini kan ada checklistnya gitu teman-teman. Mungkin yang masih baru ya maksudnya, kalau yang lama pasti sudah tahu. Kita bikin EA multi time frame ya, namanya ini multi time frame, ini aja lah ya namanya. Oke, kita next saja ya seperti ini. Nah, oke. Select all ya, kemudian kita delete ya biar sini error ya pasti karena nggak ada isinya gitu. Kita langsung paste seperti ini teman-teman, kita compile harusnya nggak error ya, seperti biasa ya, warning ini dan nggak masalah. Oke, kita langsung lihat di sini. Nah ini dia ya, sudah muncul EA multi time frame. Oke, di sini kita bisa langsung ya, kita coba backtest teman-teman ya untuk hasilnya. Kita akan coba ini EA utak-atian kita, apakah ini menarik gitu ya. Kita ini time frame-nya karena time frame-nya sudah di sana ya, jadi nggak terlalu bermasalah.
Kemudian ini pairnya GBP USD untuk spreadnya Goren ya. Jadi teman-teman perhatikan kalau untuk melihat apa backtest itu spread itu sangat-sangat penting menurut saya ya, itu karena ya kita bisa lihat ya di video saya itu, kita klik start aja ya. Kalau spreadnya apa namanya itu, spreadnya kecil ya biasanya hasilnya bisa sangat bagus teman-teman ya. Oke, ini belum ada transaksi teman-teman ya. Nih apakah, nah ini dia, ini magicnya tadi. Mungkin kurang lama periodenya kok belum ada transaksi teman-teman. Kita reset. Oke, seperti ini. Kita lamain dikit ya untuk periodenya, misalnya aduh kemudian ini Mei lah ya, jangan Mei ya, April lah ya. Oke, kita klik start ya. Ini udah muncul ya teman-teman ya. Jadi kita klik indikatornya, ini sudah keluar ya di sini 14 untuk MA-nya, ini juga 14 ya nih. Untuk RSI-nya kita munculkan seperti ini. Oke, belum ada transaksi teman-teman ya. Ini sudah April, mau Mei, Juni mungkin ya. Apakah RSI-nya nggak menyentuh gitu teman-teman, atau seperti apa? Kita coba modifikasi teman-teman ya. Mungkin time frame-nya memang lagi berlawanan ya, trennya maksudnya. Ini kita bisa utak-atik di sini teman-teman ya. Ini kita buang aja lah, ini menu-menuin ya. Jadi kita terhalang pandangannya. Jadi kita buang untuk ininya teman-teman. Coba kita utak-atik di sini ya. Jadi ini kan ini periode M5, ini H1-nya kita kosongkan ya. Ini periode M5 lebih besar H1 ya ini teman-teman ya. Ini aja nih kita buang nih. Nah, di sini ya, ini kita buang. Nah, seperti ini. Oke, ini RSI kita compile ya, harusnya nggak error. Nah seperti itu ya, nggak error teman-teman ya. Jadi untuk ini nggak pakai H1 lagi teman-teman ya. Jadi sudah kita buang untuk H1-nya. Kita bikin ini ya, M15 saja tadi. Jadi 5 menit lebih itu dari 15 menit ya. Ini juga kita drag aja inilah ya, cepet ya teman-teman ya. Sini, ini dia, ini sampai sini. Nah seperti ini, coba kita compile. Nah ya, nggak ada error teman-teman ya. Kemudian ini untuk RSI-nya kita rubah ya, jadi periode 5 menit aja lah ya, M5 aja di sini. Nah seperti ini. Sini juga kita rubah lah, M5 ya ini teman-teman ya. Oke, kita compile, hasilnya nggak error ya teman-teman ya. Langsung kita stop, kita ulang ya. Kita ulang ini. Oke, kita coba reset ya. Siapa tahu belum reset nanti ya. Langsung kita klik start ya teman-teman ya. Hasilnya akan seperti apa kita akan lihat teman-teman di sini. Oke, nah ini ya ada transaksi teman-teman ya. Memang mungkin tadi itu apa namanya ya, lagi berlawanan ya arahnya ya. Mungkin dari H1-nya itu lagi turun, tapi M15-nya naik gitu ya teman-teman ya. Jadi dia nggak ketemu gitu untuk apa namanya, untuk eksekusinya gitu ya. Jadi susah nemuin yang sama itu kan, kadang nggak bareng gitu ya. Yang time frame kecilnya lagi naik, time frame gedenya lagi turun kan, kadang gitu teman-teman ya. Jadi kadang baru dalam waktu yang lama baru ada transaksi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ya, ini sudah bisa teman-teman ya. Ini jadi di sini bisa kita lihat teman-teman ya, kalau untuk rule-nya di sini kan ini dia, ini rule entry-nya ya. Nah, ini di sini bisa kita baca ya teman-teman. Di sini kalau moving average ini mode MA yang periode 14 ini, time frame-nya 5 menit ini lebih besar dari moving average periode 14 di time frame 15 menit, dan RSI 5 menitnya itu lebih kecil
dari 30 maka buy gitu ya teman-teman ya. Ya gitu sebaliknya ya, untuk selnya ini bisa dibaca sendiri ya. Untuk bahasa pemrogramannya seperti ini ya, bahasa codingnya lah gitu ya. Pemrograman kayaknya tinggi sekali ya. Oke, di sini ada transaksi. Kalau hasilnya saya nggak yakin bagus ya teman-teman ya, karena kan ini apa ya, ala kadarnya gitu lah ya, bisa dibilang ya teman-teman ya. Oke, jadi ini sudah berjalan ya teman-teman ya, ini sudah masuk bulan Mei. Kalau hasilnya ya kemungkinan sih nggak yakin bagus ya teman-teman ya, karena seperti itu ya rule-nya ya. Ini juga sudah stop loss ya teman-teman. Ini kemudian untuk probabilitasnya kan juga 1:1 teman-teman ya, 500 stop loss-nya. Sini kita lihat ya. Nah, kita stop aja di sini ya. Kita save as report aja di sini biar nanti teman-teman lihat hasilnya ya. Nah, ini ya minus 20 teman-teman ya. Kalau untuk transaksinya di sini kelihatan ya teman-teman ya, lotnya 0,01. Kemudian untuk ya DD-nya kecil ya, karena ini kan balance-nya 1.500 teman-teman ya. Sini kita bisa lihat ya, kalau propertinya di sini probabilitasnya ya, ini stop loss-nya 50 pip ya, atau 500 poin gitu. Take profit-nya juga sama gitu, slip backs dan lain ini bisa diatur sendiri, hati teman-teman ya. Oke, intinya dari video ini adalah kita bisa bikin EA multi time frame dengan mudah ya, tanpa coding teman-teman. Bisa pakai Forex Advisor. Kalau coding tentu sangat bisa lagi ya, dengan lebih bisa lagi ya, diutak-atik dengan lebih simple dan lebih cepat ya. Menurut saya coding lebih cepat ya kalau untuk nulis-nulisnya. Yang lama itu ininya ya, bikin fungsinya ini fungsi-fungsi yang ini ya, nulis ini lama ini. Dibanding gitu mending nulis gitu, nanti selanjutnya di coding gitu ya, di modifnya. Oke teman-teman ya, jadi poinnya di situ kita bisa bikin EA multi time frame. Mungkin teman-teman ada yang rule-nya memang multi time frame ya, silahkan dibikin ya. Caranya seperti itu. Kalau memang rule-nya sederhana tentu sangat mudah sekali dan nggak usah pakai jasa bikin EA teman-teman ya. Saya kira begitu ya, daripada buang-buang duit misalnya 300.000 atau berapa, itu kan sayang ya teman-teman. Lumayan buat ngopi sama temen atau anak istri gitu ya. Kita bisa bikin AI ini. Kalau misalnya nggak ada desktop di rumah ya, kita ke warnet aja, goceng 2 jam itu ya, kalau nggak salah masih segitu. Itu kita sudah bisa ya bikin ini, kan cepat sekali ya teman-teman. Kemudian kalau untuk nanti filenya di mana, filenya simpen aja di mana gitu, misalnya di iCloud ya, di iCloud, di Google Drive gitu ya, atau di mana lah terserah ya teman-teman. Itu malah lebih gampang ya. Saya kira begitu lebih enak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like dan subscribe ya kalau teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka. Kalau ada masukan, kritik, saran atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Udah benar 5 menit.